Pak, ada surat. Di mana? Ruang tamu. Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat apaan? Dengan ini, saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Hah? Kapan ditilangnya? Nggak sadar ya lu ngelanggar peraturan. Kan sekarang udah ada e-tilang, jadi nggak perlu ada polisi. Lu udah bisa kena tilang dari CCTV. Halo? Iya, bentar lagi OTW. Iya, bentar ya. Dadah. Udah jam segini lagi. Belum full. Gimana ya? Tinggal aja apa? Tinggal aja deh. Semoga pulang keburu. Aduh, udah jam segini masih di luar. Gimana ya? Mana nggak ada orang lagi di rumah. Jadi kelamaan deh casnya. Nah iya, kalau misalnya pakai colokan manual, ya pasti kita harus bolak-balik buat ngaturnya. Sekarang kan udah ada colokan modern yang dikontrol oleh jaringan internet. Ya, Rick. Sekarang kan udah ada smart garage door. Jadi nggak perlu manual lagi. Tinggalan zaman loh. Halo semuanya, sekarang kita mau bahas tentang Internet of Things atau yang disebut juga dengan IoT dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, aktivitas dan kegiatan manusia sangat dipermudah dengan adanya bantuan teknologi. Nah, sekarang IoT itu apa sih? IoT atau Internet of Things merupakan konsep teknologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Anston pada tahun 1999. Internet of Things merupakan sebuah konsep teknologi di mana transfer data digunakan melalui jaringan tanpa adanya bantuan interaksi antara manusia dan manusia lain maupun dengan manusia dengan perangkat komputer. Unsur-unsur pembuat IoT. Ada beberapa unsur pembuat IoT seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang akan dimasukkan ke dalam suatu sistem teknologi yang akan diatur dan dikembangkan oleh konteks ilmiah. Selanjutnya ada perangkat kecil. Dalam IoT, perangkat kecil ini akan sangat dibutuhkan dan untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas. Selanjutnya ada cara kerja dari IoT. Cara kerja dari IoT memanfaatkan bahasa pemrograman, di mana nantinya di dalam bahasa pemrograman ini akan dibuat suatu perintah-perintah yang dapat menginteraksikan antar perangkat atau mesin tanpa adanya bantuan dari manusia. Selain itu, perangkat atau mesin ini nantinya akan dihubungkan melalui internet sehingga mereka dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Untuk peran manusia di dalam IoT ini sendiri adalah sebagai pengawas dan juga pengatur dari mesin-mesin tersebut secara langsung. Untuk tantangan terbesar dari IoT adalah bagaimana cara kita untuk membuat jaringan komunikasinya. Karena di dalam jaringan komunikasi tersebut sangatlah kompleks dan membutuhkan sistem keamanan yang sangat tinggi. Nah, jadi sekarang kita masuk ke penerapan IoT nih. Perkembangan teknologi IoT saat ini menjadi perhatian bagi seluruh rakyat dunia. Berbagai kegiatan atau aksi di sekitar bisa diselesaikan dan dibantu dengan mudah oleh teknologi. Berikut merupakan penerapan IoT di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, sekarang udah ada e-tilang nih. Jadi, penerapan sistem e-tilang ini menerapkan banyak CCTV di setiap lampu merah dan persimpangan kota, di mana CCTV ini terkoneksi dengan data center di kepolisian
yang merekam nomor polisi kendaraan, lalu mencocokkannya dengan BPKB pengguna. Lalu, polisi akan mendatangi rumah dan melakukan tilang. Sistem ini terbilang cukup efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan diterapkan di berbagai banyak kota besar di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya sistem ini, pelanggaran lalu lintas dapat berkurang dengan signifikan. Ini adalah waste management. Waste management adalah alat yang digunakan untuk memonitoring volume sampah di suatu tempat penampungan yang dapat dipantau dari jauh. Jadi, para petugas kebersihan tidak perlu berkeliling untuk mendatangi tempat sampah warga untuk memeriksa apakah ada sampah. Karena terbantu dengan adanya IoT pada perangkat smartphone dan sistem sensor yang ada pada truk sampah. Nah, yang ketiga ada colokan listrik pintar. Nah, colokan listrik pintar ini sudah terhubung dengan jaringan internet atau Internet of Things, sehingga kita bisa mengontrol atau mengendalikan penggunaan perangkat elektronik yang ada di rumah hanya dengan menggunakan smartphone kita, sehingga tidak perlu melakukan pemantauan terus-menerus. Yang keempat adalah smart farming. Smart farming merupakan sistem pertanian cerdas berbasis IoT yang dapat memantau berbagai hal seperti cahaya, suhu, kelembapan tanah, serta kelembapan tanah dari tanaman ladang dengan menggunakan sistem mentoring terhubung. IoT sendiri dapat mengotomatisasi irigasi. Smart Garage Door. Apa itu Smart Garage Door? Smart Garage Door adalah garasi pintar yang bisa membuka atau menutupnya itu dengan smartphone kita. Kenapa bisa? Karena Smart Garage Door ini berkoneksi langsung dengan sinyal WiFi dan berkoneksi dengan HP kita, dengan smartphone kita. Jadi kita bisa membuka atau menutupnya itu menggunakan smartphone kita sendiri. Jadi ketika kita pulang, kita tanpa turun lagi, langsung aja pencet. Nah, dan lebih uniknya lagi, konfirmasinya itu bisa menggunakan fingerprint yang terdaftar ke smartphone kita. Keren kan? Nah, jadi ketika kita pencet itu langsung terkonfirmasi. Dan lebih uniknya lagi, apabila dia membuka atau menutup pintu garasi kita, itu langsung muncul ke smartphone kita. Jadi kita tahu siapa yang membuka, siapa yang menutup, ataupun ada yang membuka ataupun yang menutup. Keren kan?